Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 81, Misi Ditugaskan. Peringkat ke-100 dalam daftar naga bumi, peri api adalah seorang solois yang telah mencapai puncak alam pemenuhan jin dan. Dia eksentrik dan memiliki banyak musuh. Dia juga ahli dalam menembak dan memiliki pemahaman tentang Raging Fire. Setengah tahun yang lalu, sendirian, dia membunuh 5 lawan yang telah mencapai alam inti emas luar biasa di Sunset Ridge dengan tubuh binatang spiritual. 2 bulan yang lalu, dia mengalahkan Maun, mantan ahli ke-100 dalam daftar, dan menggantikannya. Yang ke-99 dalam daftar adalah Luo Ao. Jian Wushuang dengan cermat membaca perkenalan dan kemampuan tempur setiap ahli. Orang yang berada di posisi ke-94 dalam daftar itu secara mengejutkan adalah Tiran Sulai. Sulai. Jian Wushuang berkata dengan terkejut. Yang Zaixuan, Wang Yuan dan Su Rou di sampingnya mendekat. Sulai, murid Istana Naga yang pemarah, dikenal karena agresivitasnya dan keunggulannya di alam inti emas luar biasa, api mengamuk, dan posisi tinju yang brutal. Dia pernah bertarung melawan 13 prajurit inti emas, di antaranya 8 orang mencapai alam inti emas luar biasa dan membunuh 11 orang, termasuk 7 dari 8 orang itu. 2 orang selamat dan dia hanya mengalami luka ringan. Apa yang dilihat Jian Wushuang benar-benar mengejutkannya. Sulai sendiri secara tak terduga dapat membunuh 11 dari 13 inti emas primordial dengan hanya 2 yang selamat dan melarikan diri. Tidak mengherankan bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa siapapun yang kuat dalam daftar ini dapat mengalahkan sekelompok besar orang dari alam inti emas luar biasa. Sulai benar-benar tangguh, kata Yang Zaixuan dengan serius. Wah, wajar saja kalau Bai Cheng tidak berani melawannya, kata Wang Yuan. Jian Wushuang terus membaca. Daftar itu mengungkap semua nama tokoh kuat dan prestasi mereka. Jian Wushuang segera membaca 5 teratas. Orang yang menduduki peringkat kelima adalah Raja Barbar Kincang, murid Istana Naga, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang keempat adalah Feng Yutian, yang termasuk dalam arena gladiator, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang ketiga adalah Mu Yingying, anggota klan Mu, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang kedua adalah Bai Liken, murid Istana Naga, yang mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Yang pertama adalah Sue Yun dari Menara Bulu Darah yang mencapai alam inti emas mendalam. Sue Yun dari Menara Bulu Darah, kata Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Bagaimana Sue Yun bisa berada di peringkat pertama hanya dengan mencapai alam inti emas yang mendalam? Yang Zaixuan dan yang lainnya bertanya-tanya. Periksa prestasi tempurnya. Jian Wushuang juga melihat prestasinya. Daftar itu berbunyi, setahun yang lalu, Bai Liken, yang kedua dalam daftar, dan Raja Barbar Kincang, yang kelima, bergandengan tangan untuk melawan Sue Yun di luar Istana Kekaisaran dan ini hanya berakhir seri. Deskripsi ini sederhana namun mengejutkan mereka semua. Karena 5 teratas pada daftar itu bahkan dapat melawan Yin Yang Void Realm, namun 2 orang di antara mereka yang melawannya hanya dapat berakhir seri. Sementara itu Sue Yun baru mencapai alam inti emas mendalam. Sekarang aku mengerti mengapa Istana Naga dikenal sebagai tempat suci kultivasi, kata Yang Zaixuan tiba-tiba. Tepat sekali, Jian Wushuang mengangguk. 16 dari 100 inti emas primordial di daftar naga bumi adalah murid Istana Naga dan bahkan ada 3 di antara 10 teratas. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk mengagumi betapa luar biasanya Istana Naga. Di antara 100 orang dalam daftar, terdapat 16 orang dari murid Istana Naga, 9 orang dari arena gladiator, dan 3 orang dari Menara Bulu Darah. Meskipun ada 3 orang dari Blood Feather Tower dalam daftar, ini tidak berarti bahwa para ahli ini lebih rendah daripada mereka yang berasal dari arena gladiator. Karena menara itu adalah organisasi pembunuh, para anggotanya jarang memperlihatkan kemampuan mereka yang sebenarnya dan tidak ada yang tahu apakah mereka dapat dimasukkan dalam daftar. Selain 3 hegemon, 7 klan kuno dinasti Tianzong merupakan rumah bagi berbagai bakat dan lebih dari 10 di antaranya tercantum dalam daftar. Ada juga banyak ahli yang menyendiri. Di antara 100 pakar pada daftar tersebut, terdapat hampir 40 pakar yang bekerja sendiri. Aku belum pernah melihat murid Istana Naga yang namanya tercantum dalam daftar itu, kecuali Sulai, kata Jian Wushuang. Aku juga tidak, kata Wang Yuan. Karena para murid itu sudah lama meninggalkan istana, jarang sekali kita bisa bertemu dengan mereka. Namun, istana mengadakan pertemuan tahunan secara rutin, di mana banyak murid kuat yang ada di dalam maupun di luar daftar akan kembali, kata Su Rou. Benarkah? Tanya Jian Wushuang sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, wus, seseorang berjubah putih muncul di istana. Jian Wushuang dan rekan-rekannya bergegas berdiri. Tuan Istana Putih. Keempat orang itu memberi hormat kepadanya. Pendekar pedang dan Yang Zaixuan, seorang ahli di dunia ini hanya bisa bangkit dari cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya.
Karena kami tahu ini, kami menugaskan misi kepada murid-murid kami secara berkala untuk melatih mereka, kata Kepala Istana White dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kalian berdua sudah berada di sini selama 3 bulan dan sekarang saatnya menerima misi pertama kalian. Sambil berkata demikian, sang guru memancarkan 2 sinar cahaya dengan tangannya. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengambilnya dan melihat 3 gulungan kecil. Karena kalian berdua berada pada tahap yang berbeda, satu di alam laut spiritual dan yang lainnya di inti emas primordial, saya telah menugaskan kalian 2 misi yang berbeda. Namun, kedua misi kalian memiliki 3 tahap yang sudah ada di gulungan kalian. Kalian hanya akan melihat yang berikutnya setelah menyelesaikan yang pertama, kata sang guru. Tanpa ragu-ragu, Jian Wushuang langsung membuka gulungan pertama. Tujuan pertamaku adalah menjadi pengawal naga emas bercakar 2 dengan menyelesaikan misi penjagaan. Lakukanlah di gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah untuk menyelesaikan tugas tersebut adalah mendapatkan 2000 poin. Kulit Jian Wushuang langsung berubah aneh begitu dia melihat pengenalan tugas. Karena ada banyak tugas pengawal naga emas bercakar 2 termasuk tugas istana anak naga emas dinasti Tianzong, tapi guru menunjukku untuk menyelesaikan misi di pegunungan besar yang tak terhitung. Setelah itu, Jian Wushuang mulai memahami bahwa tugas kedua dan ketiganya kemungkinan akan selesai di pegunungan. Tugas sekarang diberikan dan kalian boleh berangkat secepatnya. Kalian hanya bisa kembali ke istana setelah menyelesaikan tugas, kata sang guru sambil tersenyum ringan dan pergi.